Halo komager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Offline Dekacrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Swift Rage Cat yang dirilis pada tahun 1990. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat sedih sekaligus menginspirasi, dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang bocah berusia 14 tahun bernama Hakon yang sedang dihina oleh temannya yang tengil bernama Ule. Ule mengatakan bahwa ayah Hakon tidak akan pulang karena tersesat di laut. Namun Hakon merasa yakin bahwa ayahnya pasti pulang. Dan benar saja, ketika Hakon hampir sampai ke rumahnya, terlihat di sana sang ayah bernama Paul pulang, yang mana ayah Hakon ini bekerja sebagai pelaut. Paul mengatakan bahwa beliau mengalami musibah dalam pelayaran hingga menyebabkan kakinya terluka, bahkan hampir saja nyawanya melayang. Namun beruntungnya Jen keburu menolong beliau. Jens got me free before I drowned. Sesudah berada di dalam, Paul langsung memberikan Hakon sebuah surat kerja untuk menggantikan posisinya di kapal. Namun sebelum Hakon menjawab, sang ibu yang bernama Hana keburu mengambil surat tersebut. Hana mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jika Hakon harus bekerja dikarenakan usianya masih terlalu muda. Di sisi lain, Paul sendiri pasti akan sangat membutuhkan Hakon di rumah mengingat kaki beliau kini sedang terluka. Mendengar perkataan demikian dari Hana, beliau pun menyadarinya. I guess you have to stay home. Selepas beristirahat, Paul bersama Hakon pergi mendatangi Wernes dan Paul meminta agar Wernes memperpanjang masa pinjamannya. Namun ketika Wernes mengetahui bahwa Paul tidak bisa lagi kembali ke laut dikarenakan kakinya terluka, spontan Wernes menolak sebab jika Paul tidak bekerja, bagaimana mungkin beliau bisa membayar pinjamannya tersebut. Terlihat di sana si Ule yang tengil tersenyum menghina Hakon. Keesokan harinya Wernes mendatangi Paul dengan membawa seorang polisi. Wernes mengatakan bahwa dirinya akan menyita rumah mereka. Melihat kenyataan itu, Hakon merasa sedih sekaligus dirinya juga merasa bertanggung jawab sebagai anak yang paling besar. Lantas dirinya pun menghampiri Wernes. Hakon mengatakan bahwa dirinya akan membayar hutang ayahnya tersebut sebab Hakon akan bekerja menjadi anak buah kapal di Flora. Mendengar hal itu, si Ule menertawakannya. Tentu saja hal itu membuat Wernes marah kepada Ule. Karena Hakon akan bekerja, akhirnya Wernes pun tidak jadi menyita rumah mereka. Di mana pada hari itu juga Hakon dan Jen langsung berangkat meninggalkan kampung halamannya untuk mencari nafkah bagi menghidupi keluarganya masing-masing. Sebelum pergi, sang ayah memberikan Hakon sebuah pisau keberuntungan. Dan dari sinilah petualangan yang panjang penuh kesedihan pun dimulai. Setelah berada di kapal, Hakon pun langsung menghampiri sang kapten yang bernama Bah Mamid. Bah Mamid mengatakan bahwa Hakon harus bekerja keras selama berlayar di kapal tersebut. Jika tidak, maka Bah Mamid akan menurunkan Hakon di London. Kemudian Bah Mamid menyuruh Hakon agar menemui Bosun, sebab dialah yang akan memberitahu Hakon apa saja yang harus dikerjakannya. Go find the bosun. He'll put you to work. Yes, sir. Also speak to the bosun. I am the bosun. Usai bertemu dengan Bosun, Hakon tidak langsung diberitahukan apa saja yang harus dikerjakannya, melainkan dirinya dikerjain terlebih dahulu oleh mereka. Karena memang di kapal tersebut tidak ada seorang pun yang bekerja seumuran Hakon, tetapi mereka semuanya orang baik dan hal tersebut mereka lakukan yang tak lain hitung-hitung sebagai perkenalan. Trick was played on you, bosun. Wet to fall down. Selepas itu barulah Hakon diberitahu apa saja yang harus dikerjakannya. Terlihat di sana Hakon mulai bekerja mengepel lantai kapal dengan penuh semangat. Kemudian Bosun juga mengajarkan Hakon bagaimana caranya mengikat tali yang kuat. Dan ketika Hakon ditugaskan untuk memegang setir kendali, dirinya kewalahan karena belum fokus. Beruntungnya Jen keburu datang membantunya. Watch out!
Malam harinya Hakon beristirahat. Di sana Hakon merasa bahagia dengan pekerjaan yang kini dijalaninya, walaupun pada awalnya Hakon sangat kesulitan dengan pekerjaan tersebut. Paginya Hakon pun kembali bekerja dan sekarang dirinya sudah bisa mengikat tali dengan kuat, membuat bosun yang mengajarkannya sangat bangga kepada Hakon. Sebelum berlabuh di London, temannya yang bernama Asep Kumis mengatakan bahwa Hakon dipanggil oleh Bah Mamid. Sesampainya di sana, Bah Mamid mengatakan bahwa perjalanan yang akan ditempuh itu sangat panjang, jadi semua kru tubuhnya harus tetap sehat. Jika tidak, maka Bah Mamid akan menundanya di London. Mendengar ucapan tersebut, Hakon langsung ketakutan dan memohon agar Bah Mamid jangan menunda dirinya, sebab kini hanya Hakonlah satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya. Sebelum menjauh, Bah Mamid memberikan Hakon sebuah foto beliau bersama ayahnya, dan Bah Mamid mengatakan bahwa beliau tidak akan menurunkan Hakon. Tentunya hal itu membuat Hakon sangat bahagia. The long voyage. Thank you, Captain. Setibanya di London, mereka pun berlabuh. Terlihat di sana ketika Hakon dan Jen hendak mengunjungi suatu tempat. Di tengah jalan ada seseorang yang mencuri pisau Hakon. Beruntungnya Jen mengetahui hal tersebut hingga akhirnya pisau itu bisa kembali direbut. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, Jen ditawari empludan oleh langganannya, tetapi kali ini Jen menolak karena membawa Hakon. The shipmate's best friend. Not today, ladies. I got my little brother with me. Kemudian Jen membawa Hakon masuk ke suatu tempat yang sudah menjadi langganan mereka untuk beristirahat dan bersenang-senang. Lalu di sana mereka pun bersulang meminum tuak sepuasnya termasuk Hakon. Selepas itu, Pak Alek memberi Hakon sebuah topi sebagai tanda pelaut sejati. Another round? Nice. Can't fool a real sailor. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, Bah Mamid mengumumkan bahwa perjalanan selanjutnya adalah ke Sydney dan ke Kalkuta, di mana wilayah tersebut sudah terkenal banyak sekali bajak lautnya. Karena hal itu, kini perusahaan mereka menyewa seorang perwira dari Angkatan Laut Inggris, yakni Letnan Howell, untuk melindungi perjalanan mereka. Howell mengatakan bahwa mereka jangan takut oleh bajak laut, sebab tentara laut Inggris sudah mengirim para bajak laut tersebut ke tempat asalnya. Her Majesty's Navy has dispatched these evil men back to where they belong. Setelah bersiap-siap, perjalanan pun kembali berlanjut. Dan ketika Hakon menyimpan barangnya ke bawah geladak, tanpa sengaja di sana dirinya menemukan banyak senjata di dalam peti. Howell mengatakan bahwa semua itu untuk jaga-jaga, dan Howell meminta agar Hakon jangan menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun Hakon menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut. I don't know any secrets. Good boy. Suatu malam, temannya Letnan Howell yang bernama Kopral Suna memasukkan cairan ke dalam minumannya Bah Mamid. Entah ada tujuan apa Kopral Suna melakukan perbuatan semacam itu, namun ternyata perbuatannya tersebut adalah suruhannya Letnan Howell sendiri. Di sini saya belum mengetahui apa tujuan Howell dan Suna sebenarnya, sebab mereka itu adalah tentara. Dan kita simak aja, oke kan cuet? Paginya Hakon kembali bekerja. Terlihat saat itu dirinya sedang membantu Asep Kumis, di mana pada malamnya Hakon menghampiri Bah Mamid. Hakon mengatakan jika dirinya mengetahui rahasia petugas atau rahasia temannya sendiri yang membawa sesuatu ke dalam kapal, apakah Hakon harus melaporkannya hal tersebut kepada Bah Mamid? Mendengar ucapan demikian dari Hakon, Bah Mamid tertawa sambil mengatakan bahwa Hakon jangan merasa khawatir sebab kapal ini aman. Kemudian Bah Mamid menyuruh Hakon agar tidur. Namun jika esok hari Hakon sudah siap, maka dirinya bisa kembali mendatangi Bah Mamid dan menceritakan rahasia yang dimilikinya itu. Good night, sir. Good night, Hakon. Sebelum tidur, Bah Mamid meminum tuak seperti biasanya, namun beliau tidak mengetahui bahwa tuaknya itu sudah dicampuri cairan lain oleh Kopral Suna. Paginya Hakon berniat mau menemui Bah Mamid untuk menceritakan rahasia yang dimilikinya. Namun ketika hendak masuk, Pak Alek melarangnya sebab Bah Mamid sedang beristirahat. Lantas Letnan Howell pun bertanya mengenai keadaan Kapten Mamid. Alek menjawab bahwa Kapten Mamid sedang demam. Namun Pak Alek merasa heran sebab dirinya belum pernah melihat serangan demam di kapalnya hanya mengenai satu orang. Letnan Howell menjawab mungkin itu penyakit biasa dikarenakan Kapten Mamid sudah tua. He's an old man. Beberapa hari kemudian, akhirnya Bah Mamid meninggal karena tidak kuat lagi menahan penyakit yang dideritanya. Sebagai rasa kemanusiaan yang bersarang di dalam dada mereka, kemudian mereka pun menguburkan mayat Bah Mamid dan mendoakannya.
Disebabkan Kapten Mamit sudah meninggal, lantas Hakon pun memberitahukan tentang rahasianya itu kepada Jen. Jen mengatakan bahwa Letnan Hall itu seorang perwira angkatan laut Inggris, jadi sangat wajar jika dia membawa senjata. Dan hal itu tak lain demi untuk melindungi mereka sendiri dari serangan bajak laut. Captain Howell is a British naval officer, Håkon. He's here to protect us. Setelah berlayar cukup jauh, akhirnya mereka sampai di Sydney. Namun ketika mereka hendak turun untuk beristirahat, Kopral Suna mengumumkan bahwa Letnan Hall melarang mereka untuk beristirahat disebabkan jadwal pelayaran mereka menuju Kalkuta terlambat. Mendengar pengumuman tersebut, spontan para kru marah. Jen mengatakan bahwa mereka sudah berlayar selama 3,5 bulan untuk sampai di Sydney, jadi sangat wajar jika mereka mendapatkan waktu untuk beristirahat. Akan tetapi Letnan Hall menegaskan bahwa kapal mereka kini berada di bawah komando Angkatan Laut Inggris, jadi jika mereka melanggar maka mereka akan dihukum. Insubordination is a punishable offense. Sebelum melanjutkan perjalanan, Letnan Hall menambahkan beberapa orang kru. Melihat itu, Pak Alec bertanya kenapa Letnan Hall tidak mengatakan apa-apa sebelumnya tentang pengambilan kru tambahan. Letnan Hall pun menjawab bahwa mereka sangat membutuhkan orang-orang tersebut untuk melindungi diri mereka dari bajak laut. These men to protect us in pirate waters. Carry on. Dan perjalanan pun kembali berlanjut. Terlihat saat itu Hakon yang hendak menyimpan tambang ke bawah geladak, tiba-tiba dirinya mendengar suara seperti ada orang yang bersembunyi di ruangan itu. Dan ternyata dugaan Hakon benar. Namun ketika Hakon hendak menangkap orang tersebut, sialnya orang itu mendahului menyerang Hakon, yang ternyata dia adalah seorang perempuan. Mungkin usianya juga tidak beda jauh dengan Hakon. Look, relax. I'm not gonna hurt you. Lantas Hakon pun bertanya sedang apa dia berada di bawah ruangan tersebut. Wanita itu pun menjawab bahwa dirinya hendak pergi ke Kalkuta untuk menemui pamannya. Dan itulah sebabnya dia menyusup ke kapal ini karena kapal ini tujuannya ke Kalkuta. Calcutta. That's why I'm going there. Kemudian si wanita itu memberi Hakon sebuah buku dan dia meminta supaya Hakon jangan menceritakan keberadaan dirinya itu kepada awak lain. Namun Hakon menolak sebab dirinya buta huruf, tetapi Hakon tidak akan menceritakan keberadaannya. Lalu mereka pun berkenalan dan wanita itu mengaku bernama Mary. Mary mengatakan bahwa dirinya akan mengajari Hakon membaca. And I'll teach you anyway. Suatu malam Jen mulai mencurigai Hakon sebab hampir setiap malam Hakon selalu pergi ke lantai bawah. Karena hal itu lantas Jen pun mengikuti Hakon. Yang ternyata dugaan Jen benar, Hakon menyembunyikan seseorang di kapal tersebut yaitu Mary. Jen mengatakan bahwa perbuatan Hakon tersebut sangat berbahaya. Jika ketahuan maka Hakon akan dihukum karena sudah berani menyembunyikan penumpang gelap. Dan Jen juga meminta mulai malam itu Hakon harus tetap berada di tempat tidurnya, sementara Mary harus tetap bersembunyi di ruangan tersebut demi keselamatan mereka sendiri. You stick to your bunk at night, and you lay low. Namun rupanya Hakon tidak menuruti perintah Jen. Terlihat malam berikutnya Hakon kembali menemui Mary dan mencurikan makanan untuknya. Akibat tidak mematuhi perintah Jen, akhirnya Hakon kepergok oleh Letnan Hall ketika Hakon hendak kembali ke tempat tidurnya. Setelah mengetahui keberadaan Mary, paginya Letnan Hall langsung mengumpulkan para kru dan menyuruh Kopral Suna agar menghukum Mary karena telah berani menyusup ke kapal mereka. Melihat itu Jen mencoba membela Mary dengan tujuan agar Letnan Hall mengira bahwa dirinya lah yang telah menyembunyikan Mary bukan Hakon. Karena Jen tidak tega kalau Hakon harus dihukum. Dan benar saja saat itu Hall langsung menuduh Jen. Dan Jen dijatuhi hukuman akan dicambuk punggungnya sebanyak 40 kali. Namun saat hukuman hendak dilaksanakan, Hakon mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan perbuatan tersebut bukan Jen. No, wait! Jess didn't do anything. It was me. Karena Hakon mengaku, akhirnya hukuman pun ditimpakan kepada Hakon. Akan tetapi ketika Hall hendak mencambuknya, spontan Jen mencegah sebab hukuman itu terlalu berat bagi anak kecil. Jika memang Jen tidak tega, lantas Howell pun menyuruh agar Jen sendiri yang melakukan hukuman tersebut terhadap Hakon. Mendengar pernyataan demikian dari Howell, Jen terdiam. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba badai besar datang merobohkan tiang kapal mereka, membuat mereka panik dan paciwe. Dikarenakan badai semakin besar, akhirnya mereka pun tidak bisa lagi mengendalikan kapalnya. Sehingga kapal tersebut menabrak karang, membuat mereka yang berada di dalamnya sangat ketakutan. Kemudian Jen pun menyuruh Hakon agar menyelamatkannya. Go after the girl! Dan ketika Hakon hampir berhasil menyelamatkan Mary, sialnya kaki Mary dirantai sementara kuncinya jatuh, membuat Hakon terpaksa harus berusaha keras untuk mengambil kunci tersebut. Beruntungnya, usaha Hakon tidak sia-sia hingga akhirnya Mary pun bisa diselamatkan.
Sementara saat itu yang lain sudah berhasil menyelamatkan diri mereka masing-masing menggunakan perahu kecil, sedangkan Jane dirinya masih setia menunggu Hakon dan Mary walaupun keadaan sudah benar-benar sangat berbahaya bagi keselamatannya. Setelah Hakon dan Mary sampai di sana, Jane pun langsung mengajak mereka turun ke perahu. Terlihat saat itu Mary dan Jane sudah berhasil turun ke perahu, namun ketika giliran Hakon dirinya sangat kesulitan karena badainya semakin besar, hingga akhirnya Hakon pun terpisah dengan Jane dan Mary. Selepas badai reda, Hakon terbangun dan menemukan dirinya sudah berada di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Dengan rasa takut lantas, Hakon pun mencoba gugurwan memanggil Jane. Hakon berharap Jane dan Mary juga terdampar di pulau ini. Namun naasnya seruan Hakon tidak ada yang menanggapi, dan hal itu menandakan bahwa Jane dan Mary tidak ada di pulau ini, atau bisa jadi mereka sudah meninggal. Karena lapar di sana, Hakon memanjat pohon kelapa dan berniat mau memetik buahnya untuk mengisi perutnya yang lapar. Akan tetapi dirinya gagal, lantas Hakon pun mencoba melempari buah kelapa itu dan kali ini usahanya berhasil. Kemudian dirinya meminum dan memakan buah kelapa itu sebanyak mungkin. Saking kenyangnya Hakon sampai ketiduran. Keesokan harinya Hakon mencoba masuk ke dalam hutan pulau tersebut dengan penuh hati-hati. Dirinya berharap bisa menemukan Jane dan Mary. Namun sialnya Hakon malah bertemu dengan ular hingga membuatnya ketakutan dan langsung berlari. Ketika berhenti di suatu tempat, di sana Hakon menemukan tas kecil. Selain itu, dirinya juga menemukan sebuah gua. Karena rasa penasaran, Hakon pun mencoba masuk ke dalam gua tersebut, yang ternyata gua ini cukup gelap membuat Hakon tidak bisa mengamati dengan jelas keadaan di dalam gua tersebut. Hingga akhirnya kaki Hakon dikojot kena tali arei, dan ketika terjatuh, kepalanya hampir saja mengenai tengkorak. Spontan, hal tersebut membuat Hakon terkejut dan langsung berlari. Akan tetapi Hakon tidak kapok karena masih penasaran. Dirinya pun kembali masuk ke dalam gua tersebut. Tetapi kali ini Hakon membawa obor dan pisau yang diikat ke bambu. Ketika menghindari kelelawar di sana, Hakon menemukan lubang yang dalam. Dan ketika dirinya mundur, sialnya Hakon malah digubros ke lubang lain. Beruntungnya bambu yang ada di punggung Hakon tersangkut. Jika tidak, pasti Hakon mati terpanggang oleh kayu tajam yang ada di bawah lubang tersebut. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, Hakon pun tidak tinggal diam. Dirinya berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari lubang tersebut dan usahanya pun berhasil. Setelah berada di atas di sana, Hakon menemukan 4 peti di pojok gua. Karena penasaran, Hakon pun membawa keempat peti tersebut ke tempat berteduhnya. Dan ketika dibuka, ternyata peti itu isinya harta karun dan senjata, entah milik siapa. Selain itu, Hakon juga menemukan pedang samurai. Kemudian Hakon pun mencoba berlatih menggunakan pedang samurai tersebut untuk menghibur hatinya yang kesepian. Keesokan harinya Hakon kembali berjalan mengelilingi pulau tersebut hingga sampailah dirinya di suatu tempat, yang mana di sana Hakon melihat bagian kapal dan barang-barang yang sudah terseret ombak ke tepi pantai. Kemudian Hakon pun menghampiri tempat itu. Di sana Hakon menemukan trompet, buku milik Mary, dan juga petasan sebanyak 1 peti. Di hari ketiga, Hakon kembali membuka petinya untuk mengambil senjata yang lain. Namun ketika dibuka, Hakon baru sadar ternyata di dalam peti itu ada bendera bajak laut. Lantas Hakon pun mengambil bendera tersebut dan membukanya. Dari dalam lipatan bendera itu, Hakon menemukan poster yang bertuliskan bahwa Merrick adalah bajak laut buronan tentara Inggris. Terlihat poster tersebut rupa si Merrick ini mirip sekali dengan Letnan Howell. Dan ternyata selama ini yang ikuti kapal mereka itu bukan Letnan Howell, melainkan Merrick yang sengaja menyamar untuk membajak kapal yang dipimpin oleh Kapten Mamid. Sedangkan Letnan Howell yang asli telah dibunuh oleh si Merrick. Pantas saja saat di kapal dia menyuruh Suna agar meracuni minuman Mbah Mamid. Dan itu menandakan bahwa harta karun yang ada pada Hakon ini adalah milik si Merrick. Sesudah mengetahui bahwa yang ada di kapal mereka itu bukan Letnan Howell melainkan Merrick, spontan Hakon ketakutan. Kemudian dirinya langsung membereskan tempat tersebut agar tidak diketahui jejaknya oleh Merrick jika nanti Merrick datang ke tempat ini.
Selepas membawa semua barangnya ke tengah hutan, di sana Hakon diserang oleh seekor gorila yang besar. Beruntungnya, gorila tersebut tidak berhasil melukai Hakon karena Hakon keburu menghentikannya menggunakan trompet. Setelah gorila itu kabur, kemudian Hakon menempati tempat tinggal si gorila tersebut. Hakon menyadari bahwa Merrick pasti akan datang lagi ke pulau ini untuk mengambil harta simpanannya. Sadar akan hal itu, kemudian Hakon pun membuat beberapa jebakan di depan tempat berlindungnya untuk berjaga-jaga. Selain di depan tempat berlindungnya, di mulut gua juga Hakon membuat beberapa jebakan yang mematikan. Terlihat di sana si gorila itu kembali mendatangi Hakon dan tanpa sengaja dia menginjak jebakannya Hakon. Namun beruntungnya si gorila tersebut selamat. Setelah selesai membuat jebakan, Hakon tertidur di bawah pohon kelapa. Dalam tidurnya Hakon bermimpi saat meninggalkan keluarganya. Lantas Hakon pun guguran memanggil ibunya. Namun ketika terbangun, Hakon baru menyadari ternyata semua itu hanyalah mimpi. Melihat hal itu, kemudian si gorila menghampiri Hakon dan menenangkannya. Namun di sana Hakon malah menangis. Rupanya kini Hakon benar-benar sangat merindukan keluarganya. Selain itu Hakon juga sangat merindukan Jen, orang yang selama ini telah menjaganya. Bagaimana jika Anda berada di posisi si Hakon terdampar sendirian di pulau yang tak berpenghuni dan jauh kemana-mana? Saya yakin Anda pasti sedih dan merindukan pada keluarga Anda seperti yang dirasakan Hakon. Bener gak? Ya atuh ajik nyoba sorangan sieun. Keesokan harinya Hakon mencoba melihat dari atas pohon menggunakan teropong. Namun tanpa disangka dirinya melihat dari teropong itu bahwa di seberang ternyata ada pulau lain. Dan nampaknya pulau itu dihuni oleh manusia karena Hakon melihat ada asap yang mengepul di pulau tersebut. Tentunya kenyataan itu membuat Hakon sangat bahagia. Dirinya berharap orang yang ada di pulau itu bersedia membantu sehingga dirinya bisa pulang ke kampung halamannya. Kemudian pada saat itu juga Hakon membuat perahu kecil. Setelah selesai, dirinya pun langsung menggunakan perahu tersebut untuk mendatangi pulau itu. Sesampainya di sana Hakon pun langsung masuk ke dalam pulau tersebut, namun dengan cara diam-diam. Ditakutkan penduduk pulau itu penghuninya orang-orang biadab. Di sana Hakon melihat beberapa penduduk pulau tersebut sedang melakukan tarian malam dengan bahasa yang aneh. Kemudian Hakon menyelinap ke tempat lain. Di sini betapa terkejutnya Hakon ketika melihat Mary ada di sana dan tangannya sedang ditarik-tarik oleh kedua orang anak penduduk di pulau tersebut. Melihat hal itu Hakon pun menghampiri Mary dan menariknya ke belakang. Tentunya perbuatan Hakon ini membuat penduduk di pulau itu kaget dan langsung mengerumuninya. Di saat Hakon mundur di sana Hakon bertemu dengan Jen. Jen mengatakan bahwa penduduk pulau ini ramah dan damai, bahkan mereka telah menyelamatkan hidup dirinya dan Mary. Kemudian Mary juga menambahkan bahwa selama ini dirinya dan Jen sudah berusaha mencari Hakon bersama penduduk tersebut dari pulau ke pulau, namun mereka tidak juga berhasil menemukan Hakon. Sementara dua anak yang tadi menarik tangannya, mereka itu menginginkan dirinya menjadi saudara perempuan mereka. Tetapi jika Mary pergi, mereka akan melupakan hal tersebut. Setelah berada di tempat berlindung, Hakon memberikan kalung yang dipakainya kepada Mary. Karena Jen mengatakan bahwa Mary tidak pernah putus asa untuk bisa menemukan Hakon. Kemudian Hakon sendiri mengungkapkan tadinya Hakon berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah bisa lagi bertemu dengan Jen dan Mary maupun keluarganya. Karena pulau yang dihuni Hakon sangat jauh kemana-mana. Paginya mereka pun berpamitan kepada semua penduduk di pulau tersebut. Dan mereka berniat akan menunggu kapal yang lewat di pulau yang ditinggali Hakon. Sesampainya di sana, Hakon pun langsung membawa mereka ke tempat berlindungnya. Sebelum masuk, Hakon mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan beberapa jebakan untuk berjaga-jaga. Sebab si Merrick pasti akan datang lagi ke pulau ini untuk mengambil harta simpanannya yang kini berada di tangan Hakon. For what? Merrick will be back for his treasure one day. Come on, jump over. Saat malam tiba, Hakon mengatakan bahwa di pulau ini dirinya merasa benar-benar seperti seorang raja, sebab hampir semua yang dibutuhkannya ada di pulau ini. Namun apapun itu, dirinya tidak merasa bahagia sebab ini bukan rumah melainkan pulau yang jauh kemana-mana. Selepas mengobrol, mereka pun tertidur. Night. Good night.
Keesokan harinya mereka pun pergi berjalan-jalan ke tepi pantai. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat Merrick dan Suna menghampiri pulau tersebut menggunakan perahu kecil. Melihat itu mereka pun langsung berlari dan bersembunyi. Dan yang lebih menakutkannya lagi adalah ketika mereka melihat bendera bajak laut yang dipasang di kapal. Kemudian Hakon pun mengejak mereka untuk bersembunyi di tempat yang lebih aman. Setelah berada di tempat yang aman di sana mereka melihat Merrick, Suna, dan yang lainnya mendekati gua. Namun ketika mereka lewat sialnya jebakan yang dipasang Hakon, tidak ada satupun yang mengenai mereka, membuat Merrick dan anak buahnya aman masuk ke dalam gua tersebut. Any of them work? I don't know. Tak lama kemudian Merrick dan anak buahnya pun keluar. Terlihat di sana Merrick marah karena harta simpanannya sudah tidak ada di dalam gua tersebut. Kemudian Merrick menyuruh Suna agar kembali ke kapal dan membawa orang tambahan untuk mencari orang yang telah berani mencuri harta simpanannya. Dan Merrick berharap pencurinya itu masih ada di pulau tersebut. Go back to the ship. Get the rest of the men. We spend the night here. Setelah Merrick pergi, di sana Jen melihat dari teropong bahwa Asep, Kumis, dan Dudun dikerjakan oleh Suna untuk mendayung perahu mereka. Tetapi Jen merasa bersyukur karena mereka masih hidup. Dan kini Jen pun meyakini bahwa teman yang lainnya juga pasti nasibnya tidak akan jauh beda dari Asep, Kumis, dan Dudun, yakni diperas tenaganya dengan paksa. Hakon mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi tanpa mereka. Kemudian Hakon mengajak Jen dan Merrick pergi untuk menyusun rencana melawan Merrick beserta anak buahnya. We're not leaving without them. Come on, I've got an idea. Sesampainya di sana, Merrick mengusulkan bahwa dirinya akan menyelinap ke kapal mereka mumpung Merrick dan anak buahnya berada di pulau tersebut. Dan Jen pun menyetujuinya sebab Merrick ahli dalam hal menyelinap. Di mana pada saat itu juga Merrick langsung bersiap-siap. Saat tengah malam mereka pun menjalankan rencananya. Sebelum pergi, Hakon mengatakan jika seandainya nanti dirinya dan Jen tertangkap, maka Merrick harus tetap berlayar walaupun tanpa mereka. Dan Merrick harus mengantarkan bagian harta Hakon dan Jen untuk keluarganya. Take my share of the treasure to my family. Terlihat saat itu yang berjaga di kapal Merrick cuma 2 orang. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Merrick berhasil masuk ke dalam kapal tersebut tanpa diketahui oleh 2 penjaga itu. Setelah berada di dalam, Merrick pun langsung membebaskan teman-teman Jen. Kemudian Merrick meminta agar mereka segera melumpuhkan kedua penjaga tersebut. Keesokan harinya Hakon dan Jen pun beraksi ketika Merrick dan anak buahnya sedang beristirahat. Di sana Hakon dan Jen langsung melemparkan satu peti petasan kedudukan yang ada di depan mereka, membuat mereka terkejut dan panik. Di saat mereka pacu, Hakon dan Jen membebaskan Asep, Kumis, dan Dudun, kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut. Melihat itu, Merrick pun menyuruh Suna dan yang lainnya agar mengejar mereka. Don't let them escape! They won't escape. Di tengah jalan, Jen menyuruh Hakon agar berjalan duluan membawa Asep, Kumis, dan Dudun. Sementara Jen akan mengalihkan perhatian mereka. Sesampainya di atas ngarai, Hakon meminta Asep, Kumis, dan Dudun supaya menyeberang terlebih dahulu lewat jembatan yang telah disediakan. Sementara Hakon akan menunggu Jen. Cross over! I'm waiting for Jen! You got crazy, lad? Setelah Asep, Kumis, dan Dudun berhasil menyeberang, kemudian Hakon menjatuhkan jembatan tersebut dengan tujuan agar anak buah Merrick tidak bisa menyeberang. Sedangkan Jen ketika hampir tertangkap dirinya berhasil lolos lewat siasatnya. Kemudian Jen mengejak Hakon agar segera meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di atas ngarai, Jen dan Hakon pun langsung menyeberang menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, membuat Suna sangat marah. Namun rupanya perjuangan mereka belum selesai. Terlihat di sana Merrick menghalangi jalan mereka. Sambil menodongkan beceng, Merrick meminta agar Hakon mengembalikan harta simpanannya. Jika tidak, maka Merrick akan meledakkan kepala Hakon. Dan ketika Merrick mendekati mereka, inilah yang terjadi. Melihat Merrick Tigurawil termakan oleh jebakannya Hakon, mereka tidak membuang-buang waktu, di mana saat itu juga mereka langsung kabur menggunakan perahu kecil. Melihat itu, Merrick dan anak buahnya pun mengejar Hakon, dan saat bidikan Merrick sudah tepat ke arah Hakon, Merrick dengan brutalnya menembak perahu mereka hingga amburadul locotan. You're finished now, boy. Hingga akhirnya Hakon, Jen, dan teman-temannya bisa sampai ke kapal dengan selamat. Kemudian mereka pun berlayar menggunakan kapal Merrick. Sementara Merrick dan anak buahnya mencoba berenang mengejar mereka dengan penuh emosi tapi tidak berhasil.
Aduh, Merik udah capek-capek ngumpulin harta, ketika udah banyak malah diambil sama orang lain. Udah gitu, kapalnya juga dipaling lagi. Sial banget loh nasib lu, Merik. Sungguh mencapaikan, ajik. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Hakon dan Jen pun sampai ke kampung halamannya, membuat ayah Hakon sangat bahagia dan langsung berlari menyambutnya. Sang ayah mengatakan bahwa ketika kapal yang dinaiki Hakon diterjang badai, dari perusahaan mengabarkan bahwa semua kru sudah meninggal termasuk Hakon karena mereka tidak menemukan tanda-tanda ada yang selamat. Kemudian Hakon pun memperkenalkan Mary kepada kedua orang tuanya. Hakon mengatakan bahwa untuk sementara waktu Mary akan numpang tinggal bersama mereka. Lalu di sana sang ayah memberitahukan bahwa rumah mereka akan segera disita disebabkan mereka belum juga bisa membayar hutang-hutangnya. Sedangkan Hakon yang bekerja malah mendapat musibah. Namun Hakon mengatakan bahwa dirinya sudah membayar semua hutang ayahnya itu, sebab Hakon mendapatkan rezeki yang tak terduga. Kemudian Hakon menyuruh Ule agar membawakan barang-barangnya. Terlihat si Ule yang tadinya tengil melihat Hakon sukses, kini menjadi hormat kepada Hakon. Ula, carry our luggage. Right away, sir. Tamat ending yang sangat mengulekan. Capek.